so far when we gotta get done. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Siti Nurhasana. Di video kali ini kita akan membahas model dengan variabel beda kala atau Latch variable dan spesifikasi model. Baiklah, langsung saja kita mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pertama adalah latar belakang, yaitu Indonesia merupakan pasar kedelai terbesar di Asia dan merupakan produsen tempe terbesar di dunia. Meski Indonesia menjadi negara pengkonsumsi kedelai terbesar di dunia, namun sangat disayangkan kebutuhan kedelai Indonesia bergantung dari impor. Padahal Indonesia memiliki cukup banyak lahan untuk pengembangan tanaman kedelai. Bertambahnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan dikarenakan seiring berjalannya waktu, penduduk Indonesia selalu bertambah, yang kemudian mengakibatkan naiknya permintaan kedelai. Di sisi lain, produksi kedelai Indonesia yang tidak stabil dari tahun ke tahun memberikan dampak yang buruk sehingga dalam memenuhi kebutuhan, mau tidak mau Indonesia harus impor. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah untuk memfokuskan penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh konsumsi kedelai dalam negeri terhadap impor kedelai dalam jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia. Kedua, bagaimana pengaruh produksi kedelai dalam negeri terhadap impor kedelai dalam jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kurs terhadap impor kedelai dalam jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap impor kedelai dalam jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia. Selanjutnya tujuan. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah kita sebutkan tadi, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh konsumsi kedelai terhadap impor kedelai di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh produksi kedelai dalam negeri terhadap impor kedelai di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap impor kedelai di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui produk domestik bruto terhadap impor kedelai di Indonesia. Selanjutnya bab kedua yaitu metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah time series. Sumber data dari skripsi oleh Danis Hermawan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi impor kedelai di Indonesia, pendekatan Error Correction Model atau ECM. Tahun 1980 sampai 2017. Selanjutnya bab ketiga yaitu metode penelitian. Spesifikasi model. Secara sistematis, Y sama dengan F dikali X1, X2, X3, dan X4. Dalam double log menjadi in Y sama dengan in beta 0 ditambah beta 1 in X1 ditambah beta 2 in X2 ditambah beta 3 in X3 ditambah beta 4 in X4 ditambah ET. Dengan keterangan Y sama dengan impor kedelai, beta 0 sama dengan konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 sama dengan koefisien variabel independen. X1 sama dengan konsumsi dalam ton, X2 sama dengan produksi dalam ton, X3 sama dengan kurs, X4 sama dengan PDB dalam miliar rupiah. ET sama dengan error term. Kemudian R-square. Nilai R-square sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Nilai R-square mendekati 1 yaitu 0,9527. Artinya, model yang digunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 95,27% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, artinya tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, artinya terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Hasil analisis untuk DF1 nilai X2 tabel adalah 3,841 dan nilai X2 hitung yang didapatkan pada analisis di samping adalah 0,000. Jadi didapatkan bahwa nilai X2 hitung lebih dari X2 tabel, yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas pada data tersebut.
Autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi hubungan antar kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui permasalahan autokorelasi, kita melihat nilai DW. Jika DW kurang dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil analisis, pada data yang dianalisis tidak terjadi permasalahan autokorelasi karena nilai DW adalah 1,1473, yaitu kurang dari 2. Selanjutnya, pengaruh masing-masing variabel bebas. Jika p-value kurang dari sama dengan alfa, yaitu 0,05, maka tolak H0 terima H1. Jika p-value lebih dari alfa, yaitu 0,05, maka tolak H1 terima H0. Jadi hasil analisisnya adalah konsumsi kedelai atau X1 berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. Lalu produksi kedelai atau X2 tidak berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. Lalu kurs X3 berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. PDB atau X4 tidak berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. Selanjutnya adalah interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Jadi hasil analisisnya adalah konsumsi kedelai atau X1 memiliki koefisien sebesar 0,75352. Artinya, apabila konsumsi kedelai naik 1%, maka peramalan impor kedelai akan naik sebesar 0,75352%. Begitupun sebaliknya. Produksi kedelai atau X2 tidak berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. Kurs X3 memiliki koefisien 0,76377. Artinya, apabila kurs naik 1%, maka peramalan impor kedelai akan naik sebesar 0,76377%. PDB atau X4 tidak berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. Selanjutnya bab terakhir penutup. Hal yang dapat kita simpulkan adalah konsumsi kedelai atau X1 berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. Yang kedua, produksi kedelai atau X2 tidak berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. Lalu, kurs atau X3 berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. PDB atau X4 tidak berpengaruh terhadap ramalan impor kedelai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah untuk dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.